Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di kelas Pak Igun. Di pertemuan ini, Pak Igun akan membahas materi tentang VLAN untuk kelas 11 TKJ. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah model jaringan yang secara logis membagi jaringan menjadi beberapa VLAN yang berbeda. VLAN tidak terbatas pada kondisi jaringan fisik seperti LAN. VLAN dapat dikonfigurasikan dalam praktek tanpa harus memeriksa kondisi perangkat. Akibatnya, VLAN memiliki fleksibilitas dalam manajemen jaringan dan memungkinkan administrator jaringan untuk mempartisi jaringan mereka sesuai dengan kemampuan jaringan dan persyaratan keamanan. VLAN juga merupakan metode membuat jaringan yang diatur secara logis satu persatu. VLAN sendiri berada di jaringan lokal area atau LAN, sehingga satu atau lebih VLAN bisa berada di satu perangkat jaringan LAN. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dapat membentuk satu atau lebih jaringan dalam suatu jaringan. Konfigurasi VLAN itu sendiri dilakukan melalui perangkat lunak atau software, sehingga komputer berada di jaringan VLAN yang sama ketika sedang bergerak. Pada contoh gambar ini merupakan sebuah jaringan lokal atau LAN. Akan tetapi, di dalam LAN tersebut dibagi kembali menjadi beberapa jaringan LAN seperti yang ditunjukkan dalam beberapa warna yang berbeda. Di bagian akhir video ini, kita akan coba membuat sebuah contoh VLAN sederhana. Jadi, tonton videonya hingga habis. Keuntungan menggunakan VLAN. Yang pertama adalah security atau keamanan. Departemen yang memiliki data sensitif terpisah dari jaringan yang ada akan mengurangi pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting. Yang kedua adalah cost reduction. Penghematan biaya dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Yang ketiga, higher performance. Dengan membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa workgroup secara logik atau broadcast domain, mengurangi traffic yang tidak diperlukan pada jaringan dan meningkatkan performa. Broadcast storm mitigation. Dengan membagi sebuah jaringan menjadi VLAN, mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast storm. Yang kelima, improve IT staff efficiency. Dengan VLAN, pengelolaan jaringan lebih mudah karena user-user dengan kebutuhan jaringan yang sama membagi VLAN yang sama. Yang keenam atau yang terakhir, simpler project or application management. Memiliki fungsi-fungsi terpisah, mempermudah pengelolaan sebuah project atau bekerja dengan aplikasi khusus. Berikut ini adalah kekurangan menggunakan VLAN. Yang pertama, secara logika berbeda network, tetapi secara fisik dalam satu network. Yang kedua, ketika ada broadcast, akan mengakibatkan mengirim semua broadcast ke semua perangkat yang terhubung. Dan yang ketiga, ketika jumlah banyak hostnya, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Yang keempat, menjadi sebuah beban untuk semua organisasi dalam masalah dukungan. Dan yang terakhir, akan diperlukan pengeluaran biaya tambahan. Berikut ini adalah jenis-jenis VLAN. Berdasarkan perbedaan pemberian membership, maka VLAN bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama, port based. Dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunk atau VTP. Yang kedua adalah MAC based. Membership atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Tiap switch memiliki tabel MAC address. Tiap komputer beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. Yang ketiga adalah protocol based. Karena VLAN bekerja pada layer 2 OSI, maka penggunaan protokol IP dan IP extender sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. Yang keempat, IP subnet address based. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Yang terakhir, authentication based. Device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN.
yang didasarkan pada autentikasi user atau komputer menggunakan protokol 802.1x. Fungsi Virtual Local Area Network atau VLAN pada jaringan komputer adalah untuk memberikan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain siaran atau broadcast. Domain broadcast ini biasanya adalah batas subnet IP. Setiap subnet akan memiliki VLAN. Yang selanjutnya, VLAN memungkinkan beberapa LAN virtual berdampingan dalam LAN fisik atau switch, sama seperti dua mesin yang terhubung dalam satu saklar. Keduanya tidak dapat mengirim frame Ethernet ke mesin lain bahkan dalam kabel yang sama. Pada bagian ini, kita akan membuat konfigurasi VLAN sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk yang belum tahu, silahkan cek di video kelas Pak Igun sebelumnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat topologi jaringan LAN terlebih dahulu. Di sini, Pak Igun akan membuat LAN dengan menggunakan satu buah switch dan 4 komputer PC. Kita pilih ikonnya, kemudian drag and drop ke dalam area kerja. Kemudian, tambahkan media koneksi, pilih sesuai kebutuhan. Dalam contoh ini, Pak Igun menggunakan media kabel strike. Selanjutnya, tempelkan pada switch dan akan terlihat beberapa pilihan, mulai dari Fast Ethernet 1 sampai dengan 24. Fast Ethernet atau FA merupakan port pada switch. Artinya, switch ini memiliki lubang atau port sebanyak 24 buah. Kita pilih port Fast Ethernet 1 untuk mengkoneksikan PC yang pertama atau PC 0. Kemudian, ulangi langkah yang sama untuk memasang kabel koneksi ke perangkat selanjutnya. Setelah semua perangkat terhubung, arahkan kursor pada switch, maka akan terlihat keterangan bahwa Fast Ethernet 1-4 telah digunakan, atau link sama dengan up. Yang ketiga, atau langkah selanjutnya adalah memberikan alamat IP kepada tiap-tiap PC dengan cara klik atau pilih PC 0, kemudian pilih tab desktop, pilih IP configuration, kemudian pilih IP static. Pada kolom IPv4 address, isi 192.168.0.1. Kemudian pada kolom subnet mask, isi 255.255.255.0 atau biasanya akan terisi otomatis. Lakukan langkah yang sama untuk PC 1 dengan IP 192.168.0.2. Kemudian lakukan juga untuk PC 2 dengan IP 192.168.0.3. Dan yang terakhir, lakukan langkah yang serupa untuk PC 3 dengan IP 192.168.0.4. Langkah yang berikutnya adalah mengecek koneksi terlebih dahulu. Apakah koneksi jaringan LAN sudah berjalan dengan baik atau tidak? Dengan cara klik atau pilih PC yang di sini adalah PC 0, kemudian pilih tab desktop, selanjutnya pilih command prompt,
kemudian ketikkan ping 192.168.0.2 yang berada di PC 1. Artinya, PC 0 yang memiliki IP 192.168.0.1 ingin mengecek apakah terhubung dengan PC 1 yang memiliki IP 192.168.0.2. Kemudian tekan enter. Jika keterangan reply, maka PC 0 dan PC 1 telah terhubung. Lakukan hal yang sama untuk PC 2 dengan IP 192.168.0.3 dan PC 3 dengan IP 192.168.0.4. Tahap selanjutnya adalah kita akan membuat konfigurasi VLAN seperti topologi berikut. Kita bagi LAN tersebut menjadi dua bentuk VLAN, yaitu kuning untuk VLAN 10 dan hijau untuk VLAN 20. Klik pada switch, kemudian pilih tab CLI. Ketik enable, kemudian enter. Fungsinya untuk mengaktifkan switch menjadi on. Kemudian tambahkan VLAN ID dan nama VLAN dengan cara ketik konfigur terminal, kemudian enter. Ketik VLAN spasi 10, kemudian enter. Ketik name spasi ruang 01, kemudian enter. Ini artinya kita telah membuat VLAN dengan ID 10 dan bernama ruang 01. Ketikkan exit, kemudian enter untuk keluar dari konfigurasi VLAN 10. Lakukan hal yang serupa untuk VLAN 20 dengan cara ketik VLAN spasi 20, kemudian enter. Ketik name ruang 02, kemudian enter. Ini artinya kita telah membuat VLAN ID dengan ID 20 dan bernama ruang 02. Ketik exit, kemudian enter untuk keluar dari config VLAN 20. Ketik exit kembali, kemudian enter untuk keluar dari config. Dengan demikian, VLAN sudah ditambahkan. Kalian bisa mengeceknya dengan perintah show VLAN, kemudian enter. VLAN 10 dengan nama ruang 01 dan VLAN 20 dengan nama ruang 02 sudah ditambahkan. Langkah selanjutnya adalah mengganti mode akses di tiap-tiap port atau fast Ethernet pada switch yang terhubung dengan PC sesuai dengan VLAN yang akan kita buat. Dengan cara masuk kembali ke dalam menu config, ketikkan konfigur terminal, kemudian enter. Ketik int spasi FA spasi 0/1, kemudian enter. Artinya kita akan mengkonfigurasi interface yang terhubung dengan port fast Ethernet atau FA1. Selanjutnya ketik switch port mode akses, kemudian enter.
dilanjutkan dengan switch port akses VLAN 10, kemudian enter. Artinya kita akan mengganti mode akses dengan akses ke VLAN 10. Setelah selesai, ketik exit kemudian enter untuk keluar konfigurasi FA01. Lakukan langkah yang sama untuk port Fast Ethernet 2 atau FA02. Nah, selanjutnya kita akan mengubah port akses untuk VLAN 20. Masih dengan cara yang sama, yaitu ketik INT spasi FA spasi 0/3 kemudian enter. Di sini artinya kita akan mengkonfigurasi interface yang terhubung dengan port Fast Ethernet atau FA3 untuk VLAN 20. Kemudian ketik switch port mode akses kemudian enter, dilanjutkan dengan switch port akses VLAN 20 kemudian enter. Setelah selesai, kita keluar dari konfigurasi interface FA03 dengan cara ketik exit kemudian enter dan lakukan langkah untuk port Fast Ethernet 4 atau yang terhubung dengan interface PC terakhir, yaitu yang terhubung dengan port Fast Ethernet 4 atau FA04. Selanjutnya adalah ketik exit, kemudian enter untuk keluar dari config. Di sini konfigurasi VLAN telah selesai. Kalian bisa mengeceknya dengan cara ketik show VLAN, kemudian enter. Di sini bisa terlihat bahwa VLAN ID 10 dengan nama ruang 01 telah aktif dengan interface yang terhubung adalah Fast Ethernet 1 atau FA1 dan Fast Ethernet 2 atau FA2. Serta VLAN ID 20 dengan nama ruang 02 juga telah aktif dengan interface yang terhubung adalah Fast Ethernet 3 atau FA03 dan Fast Ethernet 4 atau FA04. Nah, selanjutnya adalah kalian bisa melakukan pengujian sederhana dengan cara ping koneksi antara jaringan VLAN yang sama dengan jaringan VLAN yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengecek koneksi antara PC 0 dan PC 1 karena berada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 10, dengan cara ketik ping 192.168.02 kemudian enter. Jika keterangannya adalah reply, maka PC 0 dan PC 1 dipastikan terhubung. Kemudian cek koneksi antara PC 0 dan PC 2 yang berbeda VLAN. Ketik ping spasi 192.168.0.3 kemudian enter. Jika keterangan adalah request timeout atau RTO, maka PC 0 dan PC 2 sudah tidak dapat terhubung karena telah berbeda segmen VLAN. Lakukan pengujian yang sama untuk PC lainnya. Kemudian jangan lupa untuk simpan hasil kerja yang telah kalian lakukan. Demikian materi VLAN yang telah Pak Igun sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.